Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Mas Ayub Nasra, yang kedua ada Mbak Yuni Arta, dan yang ketiga ada saya sendiri Eka Bayi Bimantara akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Rancang Bangun Dashboard Monitoring serta Evaluasi Gangguan Layanan IndiHome menggunakan Tableau. Studi kasus di PT Telkom Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. PT Telkom Indonesia sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan yang optimal di seluruh wilayah operasionalnya, termasuk regional Sumatera, Jawa, dan Bali sampai Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku sampai Papua. Salah satu tantangan utama adalah menentukan kebutuhan dukungan atau support needed yang spesifik untuk setiap area yang berdasarkan hasil analisa gangguan. Di sisi lain, pelokalisiran gangguan berdasarkan area seringkali masih menjadi kendala, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dengan beragam tantangan tersebut, PT Telkom Indonesia perlu mengadopsi pendekatan strategis berbasis data yang mampu memberikan solusi efektif dalam meningkatkan kualitas layanan di seluruh regionalnya, memastikan kepuasan pelanggan, dan menjaga keunggulan kompetitif di industri telekomunikasi. Yang B, tujuan. Satu, menentukan kebutuhan dukungan. Yang kedua, menetapkan program prioritas yang sesuai dengan segmen gangguan. Yang ketiga, melakukan pelokalisasian gangguan secara spesifik berdasarkan area. Yang keempat, mengukur rasio gangguan terhadap jumlah pelanggan sebagai indikator untuk menilai kinerja. C. Nilai manfaat. Pendekatan dalam analisis gangguan ini memberikan berbagai manfaat strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, membantu mengidentifikasi kedukungan. Yang kedua, memungkinkan penentuan program prioritas. Yang ketiga, analisis ini juga mendukung upaya pelokalisasian gangguan di setiap area. Yang terakhir adalah dengan menghitung rasio gangguan terhadap jumlah pelanggan, perusahaan dapat menggunakan data tersebut sebagai indikator untuk menilai keberhasilan layanan sekaligus mengidentifikasi potensi peningkatan di masa depan. Yang kedua, data. A. Kebutuhan data dan sumber data. Adapun kebutuhan data untuk melakukan visualisasi data dan menampilkan dashboard adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Ada 31 data. B. Deskripsi data. Adapun penjelasan terkait deskripsi data untuk melakukan visualisasi data dan menampilkan dashboard adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 2 yang berjudul Deskripsi Data Gangguan pada IndiHome. Yang ketiga adalah metodologi. Bagian ini setidak-tidaknya menjelaskan metodologi atau algoritma yang digunakan dalam analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis dokumentasi dan studi literatur. Berikut adalah alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua data preparation. Yang ketiga adalah data pre-processing. Dan yang keempat adalah pembuatan dashboard dan visualisasi data. Untuk hasil akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Untuk selanjutnya kita akan langsung hands-on ke dashboard yang sudah kita rancang. Mungkin sebelum itu kita melihat dulu data source-nya terlebih dahulu. Pada dashboard analisa gangguan ini, data yang digunakan adalah data gangguan IndiHome pada periode bulan November 2024. Data ini memiliki dua sheet yang saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah gangguan nasional dan list pelanggan, di mana dalam sheet gangguan nasional ini pada item regional memiliki kardinalitas one to many dengan total list regional yang nantinya akan digunakan untuk menghitung KPI achievement setiap regionalnya. Lalu selanjutnya kita akan langsung melihat pada dashboard. Dalam dashboard ini kita memiliki beberapa item yang menjadi fundamental utama dalam menentukan support needed, di mana kita bergerak secara territory base. Artinya support needed akan dilokalisir sesuai dengan area dan kebutuhannya. Yang pertama adalah item pada dashboard ini. Yang pertama adalah peta gangguan, di mana peta ini secara visual menyajikan distribusi gangguan IndiHome di seluruh wilayah Indonesia. Warna yang lebih gelap pada peta menunjukkan bahwasanya pada area tersebut memiliki gangguan yang lebih banyak. Lalu selanjutnya ada grafik jumlah gangguan per witel, di mana witel ini adalah
wilayah telekomunikasi kantor Telkom berdasarkan setiap kabupaten dalam areanya. Dibagi menjadi 7 area, regional 1 sampai dengan 7, di mana regional 1 merupakan area Sumatera, regional 2 merupakan area Jawa Barat, 3 Jabodetabek, lalu 4 Jawa Tengah, 5 Jawa Timur, Bali, Nusra, 6 Kalimantan, 7 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Lalu selanjutnya adalah letak perbaikan. Hal ini paling fundamental, di mana pada letak perbaikan ini merupakan actual solution yang dilakukan teknisi di lapangan secara real, bagaimana atau di titik mana pelanggan itu merasa terganggu. Ada beberapa item, yaitu yang pertama ada drop core, di mana drop core ini merupakan kabel yang akan masuk melalui ONT, lalu ada modem itu sendiri atau perangkat optical network termination. Lalu ada gamas, gamas yang di sini adalah gangguan massal, di mana biasanya disebabkan oleh vandalisme ataupun force major yang berimbas kepada dua atau lebih pelanggan secara bersamaan. Lalu selanjutnya adalah KPI, ini merupakan Key Performance Index sebagaimana pengukuran terhadap achievement setiap detailnya. Yang pertama adalah KPI gangguan, di mana perhitungannya yaitu total gangguan 30 hari dibagi dengan total list pelanggan selama 30 hari. Total list ini ditampilkan pada bubble chart. Lalu selanjutnya adalah assurance garanti atau KPI gangguan ulang atau asuransi tidak terganggu selama 60 hari, di mana Telkom memberikan jaminan selama 60 hari pasca pasca pelanggan itu terganggu, tidak terganggu ulang. Didapat dengan rumus total gangguan berulang dibagi dengan total gangguan 30 hari. Mungkin langsung hands on ke coba kita slicing atau filtering per regionalnya. Kita coba di regional 1 terlebih dahulu. Di sini ketika kita klik regional 1, kita akan ditampilkan telkom mana saja atau Witel mana saja memiliki gangguan tertinggi. Yang pertama ada Telkom Medan, lalu ada Telkom Sumbar, lalu ada Telkom Riau Darat, lalu keempat ada Telkom Sumut atau Sumatera Utara, dan seterusnya. Titik terganggunya paling besar adalah drop core, lalu disusul modem, disusul dengan gangguan massal. Secara KPI sendiri, regional 1 achieve di angka 2,39%, dan secara gangguan ulangnya achieve di 87,30%. Rasio ini menunjukkan dari target 3% pelanggan terganggu, artinya regional 1 berhasil untuk handling pelanggan. Langsung mungkin selanjutnya akan langsung kita coba di regional 2, di mana regional 2 ini ketika kita klik, yang paling besar adalah Telkom Tangerang, lalu kedua Telkom Bandung, dan seterusnya. Di mana achievement-nya adalah 2,5% dan KPI gangguan ulangnya 91%. Hal ini menunjukkan kualitas dari layanan ini di regional 2 sangat terjaga. Mungkin secara dashboard keseluruhan seperti ini. Jadi dari sini kita bisa menentukan support needed mana yang akan kita support. Kalau misalnya drop core yang paling banyak atau modem yang paling banyak, ya kita support dengan software atau pembaharuan perangkat di sisi pelanggan. Mungkin itu untuk hands-on-nya. Selanjutnya untuk kesimpulan dan polisinya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Yuni. Baik, izin melanjutkan. Adapun policy recommendation dari kelompok 9 terhadap gangguan atau data gangguan dari PT Telkom Indonesia itu yang pertama, bahwa PT Telkom Indonesia itu perlu melakukan memperhatikan terhadap infrastruktur khususnya pada drop core, dikarenakan mengingat drop core ini menjadi penyebab utama gangguan. Kemudian yang kedua, PT Telkom Indonesia itu perlu melakukan optimasi perangkat pelanggan, khususnya yang bagian modem atau ONT, karena modem dan ONT ini merupakan bagian komponen gangguan yang terbesar kedua setelah drop core. Nah, kemudian yang ketiga, dari PT Telkom Indonesia perlu peningkatan jaringan di wilayah dengan wilayah yang paling tinggi gangguannya, seperti misalnya wilayah Jawa Barat. Dan kemudian Telkom juga harus dapat fokus pada peningkatan kapasitas layanannya seperti internet, voice, dan IPTV di wilayah tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan.
Kemudian, PT Telkom juga perlu untuk meningkatkan kualitas layanan internetnya untuk menangani kasus-kasus dari pelanggan, yaitu seperti terdapat koneksi yang lambat. Kemudian, PT Telkom Indonesia juga perlu melakukan edukasi dan penyuluhan kepada pelanggan supaya pelanggan dapat mempergunakan peralatannya sesuai dengan SOP yang ada. Setelah itu, PT Telkom Indonesia juga perlu pengelolaan sumber daya berdasarkan data-data yang sudah ada. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan bahwa PT Telkom Indonesia ini dapat meningkatkan juga kualitas jaringan dan layanannya secara keseluruhan. Dari hasil paper kami dan hasil analisis kami terhadap gangguan tersebut, kami dapat menyimpulkan yang pertama, berdasarkan dari visualisasi data gangguan, maka jumlah gangguan tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu 21.319 gangguan. Sehingga pada daerah ini memerlukan dukungan teknis dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih intensif. Kemudian yang kedua, program prioritas dapat ditetapkan sesuai dengan segmen gangguan yang paling signifikan, yaitu dengan fokus pada gangguan layanan internet yang mencatatkan 163.141 gangguan, dan perlu melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen seperti dropcore dan modem. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan visualisasi data gangguan, berdasarkan WITEL, pengalokasian gangguan dapat dilakukan secara spesifik dengan mengidentifikasi area mana yang paling banyak mengalami gangguan, sehingga tim teknis dapat mempercepat proses perbaikannya kepada pelanggan. Setelah itu, yang keempat, secara keseluruhan dari hasil analisis kami bahwa PT Telkom Indonesia telah berhasil menjaga kualitas layanan dengan baik. Terlihat dari rasio KPI gangguan yang mencapai 2,26%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu 3%. Selain itu, Telkom juga harus berhasil menjaga jaminan kualitas layanan yang tidak terganggu, dengan tingkat KPI gangguan ulang yang mencapai 87,59%, melebihi target lebih dari 85%. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan gangguan dan kemampuan untuk memberikan layanan yang stabil dan dapat diandalkan kepada pelanggan. Yang terakhir, dengan adanya dashboard ini, manajemen Telkom dapat menentukan support needed apa yang akan diberikan dan program apa yang harus dijalankan, dilihat dari segmentasi gangguan serta letak perbaikannya. Demikian saya kembalikan kepada Mas Bayu. Baiklah, demikian presentasi hasil dari penelitian dari kelompok 9. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.